Selama ini kita menggunakan buku cetak atau buku paket sebagai salah satu sumber bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Di sisi lain, perubahan zaman mendorong kita untuk menggunakan teknologi digital dalam segala kegiatan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini pun mendorong penggunaan e-book atau buku elektronik sebagai bahan ajar dalam kegiatan mengajar di kelas, seperti yang tersedia di dalam Kelas Pintar. Lalu, apa yang membedakan buku cetak dengan buku elektronik di Kelas Pintar? Untuk membantu Anda memahami perbedaannya, saya, Rosalia Kurniawidianingsih SPD, akan membedah buku cetak dan buku elektronik di Kelas Pintar. Dalam mengulas buku cetak dan e-book dari Kelas Pintar, kita akan menggunakan 4 indikator yang dibuat berdasarkan buku teks Kemendikbud. Keempat indikator tersebut adalah yang pertama, kelengkapan buku sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang kedua, materi pembelajarannya, yang ketiga, keterbacaan, dan yang keempat adalah desain. Indikator yang pertama dalam ulasan ini adalah kelengkapan buku sesuai kurikulum Merdeka, di mana di dalamnya terdapat beberapa poin seperti yang pertama, capaian pembelajaran, yang kedua, tujuan pembelajaran, yang ketiga, peta konsep, yang keempat, apersepsi, yang kelima, materi pembelajaran, yang keenam, lembar aktivitas atau latihan soal, yang ketujuh, refleksi, yang kedelapan, ringkasan, dan yang kesembilan, glosarium. Mari kita bandingkan kelengkapan antara buku cetak dan e-book dari Kelas Pintar. Yang pertama, kita lihat dari capaian pembelajarannya. Di sini di buku cetak sudah terdapat capaian pembelajaran yang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, dan begitu juga di e-book Kelas Pintar sudah terdapat capaian pembelajaran. Kemudian kita lihat juga di bagian tujuan pembelajaran di buku cetak sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, dan di e-book Kelas Pintar pun sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka di tujuan pembelajarannya. Kemudian kita lihat di berikutnya adalah di peta konsep. Di buku cetak di sini terdapat peta konsep, tetapi penyebutannya sedikit berbeda, yaitu peta materi. Sedangkan di e-book Kelas Pintar di sini terdapat peta konsep yang sudah sesuai kalimatnya. Oke, kita lanjut ke apersepsi. Kita lihat di buku cetak di sini sudah tertuliskan apersepsi yang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, dan di e-book dari Kelas Pintar sudah ada apersepsi, hanya tidak dituliskan di sini kalimat apersepsinya, tetapi sudah digambarkan bahwa ini adalah apersepsi yang ditambahkan dengan ilustrasi gambar dan memuat dari sumber informasinya. Baik, kita lihat sekarang dari materi pembelajarannya. Di buku cetak, materi pembelajarannya sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Begitu juga dengan e-book dari Kelas Pintar, itu juga sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Oke, kita coba lihat sekarang di lembar aktivitasnya untuk buku cetak. Untuk buku cetak, lembar aktivitasnya lumayan beragam. Di sini ada tugas individu, kemudian di sini ada ayo berlatih 1 dan seterusnya. Di sini ayo berlatih ini nanti itu digunakan untuk subbab ketika sudah selesai. Kemudian yang di belakang itu ada lembar di sini evaluasi bab. Di sini evaluasi bab 1, sedangkan kita lihat dari e-book Kelas Pintar di sini juga terdapat aktivitas, di sini kegiatan 1, 2 dan seterusnya, dan ada juga contoh soalnya. Sedangkan kalau di buku cetak, latihan-latihannya memang tidak ada kunci jawaban dan pembahasan di sini. Oke, kita lihat sekarang bagian refleksinya. Untuk buku cetak, bagian refleksinya kita lihat hanya ada 1 pertanyaan. Kemudian kalau kita lihat di e-book dari Kelas Pintar, kita lihat refleksinya lumayan banyak, ada 5 pertanyaan di Kelas Pintar. Oke, kita lanjutkan di bagian ringkasan. Kita juga bisa sebut dengan rangkuman. Di buku cetak, di sini sudah tertera atau sudah ada rangkumannya, dan begitu juga dengan e-book dari Kelas Pintar juga terdapat rangkuman. Oke, untuk yang berikutnya kita lihat yaitu glosarium.
Kita lihat dari buku cetak, glosarium terdapat di buku yang paling halaman terakhir. Di sini glosariumnya memuat 1 tahun pembelajaran, semester 1 dan semester 2. Sedangkan kita lihat sekarang di e-book dari Kelas Pintar. Di e-book Kelas Pintar tidak terdapat glosarium, tetapi ini sudah sesuai dengan buku Kemendikbud. Selanjutnya, mari kita bahas indikator yang kedua, yakni materi pelajaran. Indikator ini memiliki beberapa poin seperti yang pertama, kelengkapan materi pelajaran, yang kedua, kejelasan penyajian materi pelajaran, yang ketiga, sistematika penyajian pelajaran, yang keempat, highlight konsep penting, 5, ilustrasi pendukung materi pembelajaran, dan yang keenam, informasi pendukung materi pelajaran. Mari kita bedah dan bandingkan setiap poin pada buku cetak dan e-book Kelas Pintar. Untuk buku cetak, kita lihat untuk kelengkapannya, dimulai dari apersepsinya sudah ada apersepsi, kemudian ayo mengingat di sini adalah materi prasyarat untuk bab yang berikutnya, kemudian ada materinya dan terakhir dilanjutkan dengan latihan-latihan soalnya. Saya rasa untuk buku cetak, kelengkapannya dan kejelasan sistematikanya sudah runtut. Kemudian kita lihat juga di sini ada beberapa highlight di buku cetak di sini. Di highlight ini ditampilkan yaitu pemahaman konsep dan di sini ada rumus-rumus yang di-highlight di buku cetak. Kemudian ada juga di sini ilustrasi gambar, tapi hanya kalau di buku cetak hanya ada beberapa 1, 2, 3 ilustrasi pendukung atau ilustrasi gambarnya. Kemudian di sini kita lihat juga di materinya, kita bisa melihat ternyata di sini ada QR code untuk mengakses bagaimana menyelesaikan soal atau contoh soal dari buku cetak. Oke, sekarang kita lihat di bagian e-book dari Kelas Pintar. Kita lihat dari di awal, yaitu dimulai dari persepsi, ditambahkan dengan ilustrasi gambar dan sumber informasinya. Kemudian berikutnya sudah ada materi prasyaratnya dan kemudian dilanjutkan dengan materi. Materinya juga ringkas dan di sini juga terdapat highlight konsep-konsep dan definisi dan ditambahkan juga ada highlight dari rumus-rumusnya juga dari materinya. Kemudian ada juga di bagian ini ada ilustrasi gambar yang juga sudah disertakan dari sumbernya. Kemudian yang terakhir yang kita lihat juga ada informasi tambahan dari fitur-fitur dari Kelas Pintar. Mari kita lanjutkan ke indikator yang ketiga, yakni keterbacaan. Indikator ini memiliki 4 poin. Yang pertama, kalimat mudah dimengerti sesuai jenjang pendidikan. Yang kedua, mudah menemukan poin-poin penting. Yang ketiga, memudahkan untuk guru mengajar. Dan yang keempat, memudahkan untuk murid belajar. Mari kita bedah dan bandingkan bersama. Dari buku cetak ini saya rasa kalimatnya mudah dipahami untuk siswa kelas 8. Dan kita lihat juga di buku cetak ini sudah ada highlight yang menjelaskan tentang konsep-konsep dan definisi, tetapi sayangnya kalau kita membutuhkan materi atau mau mencari materi, kita harus bolak-balik kertas. Jadi ya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tapi bagi saya ketika misalnya ini saya bawa ke kelas, lumayan kurang praktis ya ketika saya bawa. Dan begitu juga dengan siswanya. Ketika siswa mau misalnya belajar ke tempat bimbingan belajar atau misalnya di rumah, itu ketika dimasukkan di tas jadi membutuhkan space yang lumayan besar. Oke, kita coba melihat keterbacaan dari e-book dari Kelas Pintar. Kita lihat dari materinya, keterbacaannya mudah dimengerti untuk siswa kelas 8. Dan kita lihat juga ada beberapa highlight di sini. Dan ketika kita mau mencari materi yang diinginkan, kita hanya tinggal klik saja dan kita bisa langsung cepat mencari materinya. Kemudian saya sebagai guru ketika di kelas sangat mudah sekali untuk menampilkan materi ini di layar proyektor dan sepertinya anak-anak sekarang lebih suka dan lebih
lebih interaktif ketika materinya ditampilkan dan kita bisa langsung mendiskusikannya. Dan menurut saya juga anak-anak juga senang, jadi mereka mau belajar, mau dimanapun dan kapanpun jadi lebih praktis. Nah, selanjutnya indikator terakhir yakni desain. Pada indikator ini terdapat 3 poin antara lain. Yang pertama, kesesuaian desain dengan jenjang pendidikan. Yang kedua, kenyamanan membaca poin-poin penting. Dan yang ketiga, menarik untuk murid belajar. Mari kita bedah satu persatu antara buku cetak dan e-book kelas pintar. Kita lihat yang pertama yaitu covernya. Di sini ada gambar ilustrasinya. Ini kita lihat ini memang benar sangat kontekstual dan ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Dan kita lihat di dalamnya di sini, layoutnya lumayan rapi dan saya rasa siswa akan lebih bersemangat dan nyaman dalam membacanya. Kemudian tapi sayangnya hanya ada beberapa ilustrasi di beberapa soal, jadi mungkin siswa kurang tertarik dalam membaca. Dan bagaimana dengan desain dari e-book dari kelas pintar? Kita lihat dari covernya di sini sudah ada fasenya, fase pembelajarannya, kemudian ada kelasnya, dan kita lihat juga di sini ada ilustrasi gambar yang berkaitan dengan materi pembelajarannya. Bagaimana dengan layoutnya? Kita lihat di dalamnya layoutnya cukup rapi dan saya rasa siswa akan sangat senang sekali untuk membaca dan belajar. Dan di sini kita lihat ada ilustrasi gambar yang membuat siswa lebih tertarik dalam belajar. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, saya lebih memilih e-book dari kelas pintar. Menurut saya, di zaman era digitalisasi ini, e-book dari kelas pintar lebih praktis dan bisa saya gunakan di kelas dengan menampilkan langsung di proyektor, sehingga saya bisa berinteraksi langsung dengan siswa. Dan menurut saya, materi dalam kelas pintar lebih terupdate sesuai dengan kurikulum. Dan bagi saya, peserta didik atau siswa dapat mengakses dan menggunakannya dimanapun dan kapanpun saja. Nah, itu dia ulasan mengenai buku cetak dan e-book dari kelas pintar. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menentukan penggunaan media belajar yang tepat bagi murid-murid dalam kegiatan pembelajaran. Saya, Rosalia Kurnia Widianingsi SPD. Terima kasih dan sampai jumpa.